Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Widi Kemala Budianti, SPDVE, subspesialis dermatoalergoimunologi. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan mata kuliah yang berjudul urtikaria dan angioedema, berfokus pada diagnosis dan terapi. Mata kuliah ini merupakan bagian dari modul dermatoalergoimunologi. Berikut adalah deskripsi mata kuliah. Capaian pembelajaran sesuai kompetensi yang telah ditentukan dan mengikuti aturan kode etik kedokteran Indonesia. Ruang lingkup mata kuliah ini terdiri atas epidemiologi, etiopatogenesis, gambaran klinis dan variasinya, pendekatan diagnostik, komplikasi, tata laksana, serta prognosis berbagai kelainan. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 3 atau 4 dengan bobot 10 SKS. Pada mata kuliah ini juga ada keterampilan sesuai dengan kekhususan, yaitu uji tusuk standar, uji tusuk obat, dan uji serum otolog. Metode pembelajaran yang digunakan adalah daring dan atau luring, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah satu, mengenal gejala dan tanda spesifik, sehingga dapat menetapkan diagnosis atau diagnosis banding terkait urtikaria dan angioedema. Tujuan kedua, merencanakan dan melakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan lanjutan pada urtikaria dan angioedema. Tujuan ketiga, melakukan penata laksanaan holistik, mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara legaartis, termasuk penggunaan obat sitotoksik, antimetabolit, dan agen biologik pada kondisi urtikaria dan angioedema. Tujuan keempat, menetapkan prognosis pada urtikaria dan angioedema. Capaian pembelajaran untuk modul ini adalah peserta didik mampu menjelaskan ilmu dasar kedokteran, gejala klinis dan tanda spesifik, hingga mampu menegakkan diagnosis serta diagnosis banding, melakukan pemeriksaan penunjang dan lanjutan, serta merencanakan tata laksana secara holistik terkait urtikaria dan angioedema. Peserta didik juga diharapkan mampu mengenali permasalahan di masyarakat serta menghubungkannya dengan kondisi penyakit pada bidang dermatologi dan venerologi. Pembelajaran mata kuliah ini akan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada fase delivery, saya akan menyampaikan materi urtikaria dan angioedema yang terdiri atas urtikaria akut, urtikaria kronis, dan angioedema. Pada fase interaction, pembelajaran akan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, yang mana sinkronus terdiri atas diskusi kelompok, case-based learning, praktikum atau praktek klinik, atau pengelolaan kasus dengan pendampingan. Dan untuk yang asinkronus akan menggunakan e-learning, tugas baca, dan collaborative learning. Untuk asesmen ini dibagi penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Pada yang formatif nanti akan ada diskusi kelompok kecil, kemudian juga ada mini CX dan juga ada DOPS. Dan untuk sumatifnya ada ujian tulis, ujian tata laksana kasus, mini CX, observasi berkesinambungan oleh staf pengajar dan juga DOPS. Sehingga total dari bobot evaluasi adalah sebanyak 100%. Baik, mari kita lanjutkan kepada pemaparan mata kuliah urtikaria dan angioedema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik yang saat ini stase di Divisi Dermatoalergoimunologi. Pada kesempatan ini kita akan belajar dan berdiskusi terkait dengan salah satu mata kuliah yaitu mengenai urtikaria dan angioedema, dan kita akan fokus kepada diagnosis dan juga terapi untuk urtikaria dan angioedema. Kita akan berdiskusi terkait dengan definisi, klasifikasi, manajemen berikut dengan tujuan terapinya, algoritma tata laksananya, dan juga bagaimana kita menilai aktivitas penyakit
dan juga untuk menilai respon dari terapi menggunakan urtikaria activity score dan juga CUKOL. Urtikaria adalah suatu kelainan dermatologis yang cukup sering kita temukan ya, ditandai dengan munculnya bentol atau bintik gatal yang biasanya muncul tiba-tiba, dapat disertai atau tidak dengan angioedema. Nah, terdiri atas 3 gejala klinis yang cukup khas, yaitu pertama adanya pembengkakan yang sentral dengan ukuran kita bisa lihat ini bervariasi ya. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Ada yang giant, giant itu biasanya sekitar 10 cm ya atau lebih ya. Dan biasanya rasa subjektifnya gatal atau pruritus dan terkadang juga bisa disertai dengan rasa sensasi terbakar atau stinging ya, atau kadang-kadang bisa juga rasa nyeri ya. Umumnya membaik dalam beberapa jam dan biasanya dalam 24 jam itu sudah hilang tanpa gejala sisa ya. Jadi tanpa bekas, tanpa hiperpigmentasi, jadi kembali seperti kulit normal. Nah, adik-adik udah baca buku Fitzpatrick? Sudah Udah dokter. dokter. Ada ya. Nah, kira-kira klasifikasi dari urtikaria ini ada yang ingat nggak gimana di buku ditulisnya? Ini berdasarkan waktu terlebih dahulu ya dokter. Kalau berdasarkan waktu bisa dibagi menjadi akut dan juga kronik dok. Dimana akut itu biasa durasinya kalau yang kurang dari 6 minggu, sedangkan jika 6 minggu atau lebih dibilangnya sudah yang kronik dokter. Oke, baik. Ada yang lain mungkin pembagiannya? Izin menjawab, Ada dokter dokter. menambahkan mungkin terkait yang urtikaria kronik itu juga dibagi sebagai pencetusnya dok. Ada yang spontan dan ada yang inducible atau yang terstimulasi dok. Biasanya kalau yang terstimulasi dia biasa terjadi akibat misalkan karena dingin, karena panas, ataupun karena stimulus yang lain dok. Oke, baik ya. Berarti udah pada baca ya Fitzpatrick-nya ya. Jadi memang ada pembagian klasifikasi terkait EAKI, Galen, Euroguiderm, dan juga Apache ya. Ini yang sudah dianut secara internasional ya. Jadi tapi ini khusus untuk urtikaria kronik ya. Karena kita tahu ada yang namanya urtikaria akut yang kurang dari 6 minggu ya tadi udah disampaikan, dan juga ada yang lebih dari 6 minggu onsetnya yaitu urtikaria kronik. Nah, biasanya kenapa yang urtikaria akut tidak ada pembagian khusus ya? Karena biasanya pencetusnya juga tidak begitu kompleks ya. Berbeda dengan urtikaria kronik ya. Jadi yang untuk urtikaria kronik ada pembagian khusus ya. Jadi kalau dilihat dari tadi definisinya ya, jadi adalah urtikaria yang timbul mendadak lebih dari 6 minggu dapat disertai dengan adanya angioedema atau tidak. Nah, tapi biasanya lebih dari 6 minggu ya, tetapi harus diperhatikan juga frekuensinya. Jadi harus cukup sering ya, bisa hampir setiap hari atau mungkin 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu ya. Nah, kemudian urtikaria kronik ini dibagi dua, yaitu urtikaria kronik spontan ya, di mana tidak bisa diidentifikasi apa pencetusnya gitu ya. Dan ini di sini termasuk juga yang tipe yang autoimun atau karena infeksi ya, atau penyebab yang tidak diketahui atau idiopatik. Nah, kemudian ada juga yang chronic inducible urtikaria atau CINDU. Nah, ini biasanya kita tahu nih pencetusnya. Nah, pencetusnya itu bisa fisik ya, bisa udara dingin, bisa karena penekanan udara panas, karena radiasi matahari, karena grafisme ya itu biasanya karena apa? Goresan ya biasanya atau karena getaran. Sedangkan yang lain bisa karena aquagenik, karena kontak dengan air, karena peningkatan suhu tubuh core ya, core tubuh yaitu kolinergik atau karena kontak. Ya, itu pembagian untuk yang urtikaria kronik. Nah, kenapa penting sekali ya buat kita sebagai nanti calon SPDVE atau lulusan SPDV ya untuk memahami urtikaria kronik ini karena ternyata ini merupakan salah satu penyakit ya atau dermatosis yang memberi dampak cukup besar terhadap quality of life ya. Jadi kita tahu bahwa
hal yang paling sering bikin pasien urtikaria itu terganggu adalah rasa gatalnya dan juga karena onsetnya bisa timbul mendadak gitu ya. Jadi itu yang nggak tahu tiba-tiba dia lagi ada pertemuan, lagi ada acara penting ya, tiba-tiba muncul ini urtikarianya. Makanya dia bisa memberi dampak yang negatif terhadap kualitas hidupnya ya. Dan ini bisa berdampak pada aktivitas sehari-hari ya, pada saat dia pemilihan makanan, justru pada saat dia tidur pun bisa terganggu ya, sehingga dampaknya bisa ada gangguan rasa lelah, stres ya, terus kemudian rasa cemas sampai juga depresi ya. Ini sering sekali dialami oleh para pasien yang mempunyai urtikaria ya. Kemudian juga fungsi sosial juga terganggu gitu ya. Kemudian waktu santainya pun bisa terganggu ya pada saat dia ingin menjalankan hobinya ya. Itu juga bisa terganggu ya kalau dia memang mempunyai urtikaria ya, atau misalnya dia punya urtikaria solaris, dia juga tidak bisa mungkin seperti orang lain ya main ke pantai atau di bawah siraman sinar matahari ya, kayaknya itu agak sulit gitu ya. Dan ini juga pada akhirnya juga mempengaruhi rasa percaya dirinya ya, dan akhirnya dia juga menarik diri dari interaksi sosial ya, jadi ini sangat mengganggu juga ya. Bila kita bandingkan dengan penyakit yang lain ya, yang mungkin lebih kelihatan ya, seperti vitiligo, psoriasis, acne ya, atau misalnya yang lainnya ya seperti kusta, dermatomyositis, dermatitis atopik ya, itu ternyata CSU itu atau urtikaria kronik itu cukup berat gitu ya, dampak terhadap quality of life-nya. Dikatakan itu lebih parah daripada pemphigus ya, dan juga lebih parah dari dermatitis atopik atau rosacea atau dermatitis kontak ya. Ternyata memang sangat besar dampak dari urtikaria itu dari hal kualitas hidupnya. Ini salah satu klasifikasi tadi mungkin kita udah bicarakan ya, ini mungkin lebih simpel ya kita lihat ya. Nah, ini mungkin saya mau nunjukin bahwa ada yang namanya urtikaria vaskulitis ya, di mana kalau urtikarianya itu bisa bertahan lebih dari 48 jam ya, ada yang bilang 24 jam, ada yang bilang 48 jam ya, itu kita sebutnya urtikaria vaskulitis. Dan biasanya juga meninggalkan bekas ya, bisa hiperpigmentasi ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah beberapa perbedaan ya antara urtikaria akut, urtikaria kronik spontan, dan juga urtikaria kronik inducible atau CINDU ya, berdasarkan durasinya. Jadi kita udah bicarakan ya. Kemudian terkait dengan prevalensinya ya, urtikaria akut itu lebih sering ya, dan juga biasanya remisi dalam 1 tahun pertama itu juga lebih sering pada urtikaria akut dibandingkan yang lain ya, walaupun mungkin ada beberapa pasien yang memang karena dia namanya juga urtikaria kronik ya, itu bisa sering sekali mengalami rekuren. Dan juga dikatakan lebih sering pada perempuan ya. Kemudian kalau untuk usianya, kalau urtikaria akut itu juga bisa pada semua usia ya, tapi kalau pada urtikaria kronik spontan dikatakan biasa pada anak sama usia dewasa muda ya. Nah, kalau yang inducible itu seringnya pada anak, pada dewasa juga bisa sih, tergantung subtipenya yang mana ya. Nah, kalau etiologinya urtikaria akut walaupun dikatakan ada yang idiopatik ya, tapi sebenarnya paling sering adalah kalau pada anak itu paling sering adalah infeksi ya. Tapi pada dewasa muda itu biasanya obat-obatan ya, atau alergen. Alergennya biasanya makanan ya, itu paling sering ya, misalnya seperti seafood ya, susu, kacang, itu seringnya masuk ke dalam urtikaria akut. Nah, sedangkan kalau pada urtikaria kronik spontan ya, karena tadinya dikatakan tidak diketahui sebabnya, jadi biasanya memang autoimun ya, sampai kita tegak memang autoimunnya apa, dan bisa juga infeksi. Tapi biasanya infeksinya bukan ISPA yang akut gitu ya, tapi bisa misalnya infeksi yang tersembunyi ya, atau occult infection. Misalnya ada infeksi di gigi, di THT yang tidak ada gejala biasanya ya. Kemudian pada yang CINDU itu biasanya memang kontak fisik ya, atau tergantung tipenya tadi ya, ada yang dingin, panas, sinar matahari, atau bahkan getaran.
Nah, untuk faktor resikonya biasanya memang ada riwayat alergi ya pada urtikaria akut. Tapi mungkin misalnya dalam satu keluarga belum tentu alerginya juga sama ya. Kemudian kalau yang CSU mungkin paling sering terkait dengan autoimunnya adalah penyakit terkait dengan tiroid ya. Kemudian kalau Cindu tentunya tadi dengan lingkungan ya. Nah, triggernya tadi urtikaria akut bisa macam-macam, tapi kalau CSU bisa juga karena tadi obat-obatan, stres, makanan ya. Itu dikatakan menjadi faktor pencetusnya aja, tapi mungkin ini juga tidak terlalu sering juga ya gitu ya kita bilang. Mungkin terkait dengan CSU ya, kalau obat-obatan mungkin maksudnya di sini adalah kita harus curiga kalau dia memang ada penggunaan obat-obatan tadi. Nah, kalau makanan biasanya bukan seafood ya, tapi misalnya seperti gandum atau misalnya makanan-makanan yang justru nggak kita duga ini merupakan pencetusnya ya, atau kacang kedelai ya itu juga bisa ya. Oke, kemudian untuk patogenesisnya biasanya sih ini ditulisnya unknown ya, tapi kita tahu biasanya lewat reaksi hipersensitivitas tipe 1 sih yang paling seringnya allergic reaction ya atau inhibition dari COX-1 ya. Kemudian kalau CSU paling sering ya autoimun ya atau ada infiltrasi sel atau autoinflamasi ya kita juga bisa atau aktivasi dari koagulasi atau kita bilang hiperkoagulasi ya. Dan kalau Cindu yaitu tergantung dari subtipenya yang mana ya. Nah, kalau urtikaria akut itu frekuensinya bisa biasanya hanya beberapa hari aja ya. 2-3 hari apabila memang triggernya udah di stop maka dia akan berhenti. Nah, sedangkan kalau yang CSU bisa muncul hampir tiap hari atau intermittent bisa 2-3 kali seminggu ya. Kalau Cindu ya pada saat ada trigger baru muncul ya. Nah, kemudian pada urtikaria akut ini memang sering disertai dengan infeksi ya, tapi biasanya ini pada anak-anak yang sering infeksi ya. Jadi misalnya anaknya masih balita atau kadang-kadang di bawah 12 tahun ya, kalau tiba-tiba ada biduran yang nggak gitu jelas sebabnya, kita harus gali apakah ada kemungkinan infeksi atau infeksi saluran pernafasan akut sih paling sering ya. Sedangkan pada dewasa kita biasanya mencari ke arah autoimun ya, biasa kita di poliklinik juga udah rutin ya untuk pemeriksaan ke arah tiroid. Oke, baik. Nah, untuk penegakan diagnosisnya, rasanya kalau kita udah lihat urtikanya itu rasanya mudah gitu ya. Tapi kadang-kadang pasiennya datang tanpa gejala nih. Ya, jadi pas dia datang lagi bersih lesinya ya. Kadang-kadang kita harus bisa mengidentifikasi apakah benar ini urtika atau bukan. Bisa kita lewat foto gitu ya, tapi kadang-kadang nggak semua pasien juga memfotonya ya. Tapi bisa juga kita tunjukkan gambar di internet. Tapi kalau misalnya pasien nggak ragu juga ya, karena tadi bentuknya bisa macam-macam ya. Jadi prinsipnya adalah pada saat kita anamnesis, kita harus tahu bahwa ini bentolnya memang hilang dalam 24 jam. Itu yang paling penting ya. Kemudian juga kita harus tanya bagaimana bentuknya, ya, ukurannya, seberapa banyak, gimana distribusinya, sampai mana, kemudian bagian mana duluan yang muncul ya, karena itu akan memberi banyak informasi kepada kita nanti apakah ini memang urtikaria, subtipenya apa ya itu akan sangat membantu dari anamnesis yang detail ya. Kemudian juga obat-obatannya apakah sudah minum obat atau belum ya, atau tanpa obat juga udah hilang ya, itu juga sangat membantu kita pada saat kita nanti memberi tata laksana kepada pasien. Nah, pada pemeriksaan fisik ya biasanya kita akan ketemu ada biduran ya atau wheals ya atau kadang-kadang angioedema pada saat pemeriksaan fisik ya. Tapi kadang-kadang juga nggak ketemu. Ya. Nah, untuk penegakan diagnosisnya kalau untuk urtikaria akut biasanya kita tidak begitu banyak menggunakan pemeriksaan ya gitu ya. Biasanya kita nggak eksplor terlalu jauh, tetapi karena urtikaria kronik sebabnya bisa macam-macam ya. Jadi kita perlu gali biasa dengan pemeriksaan penunjang ya karena biasanya 40% kasus dari urtikaria kronik adalah kondisi autoimun ya. Jadi kita perlu dibantu dengan berbagai pemeriksaan penunjang. Nah, untuk biopsi biasa kita hampir tidak dilakukan ya, kecuali kalau memang kita curiga ini ada urtikaria vaskulitis. Nah, pemeriksaan apa yang biasanya disarankan untuk urtikaria kronik?
biasa kita cek serum total IgE ya, kemudian anti TPO, kemudian kita cek CRP ya, kemudian LED, kemudian darah lengkap ya kita cek. Kalau ada disarankan juga pemeriksaan basofil absolut atau eosinofil absolut, itu juga sering disarankan ya. Kalau misalnya anti TPO nggak ada, kita bisa cek fungsi tiroid yang lain ya, misalnya periksa T3T4 ya atau FT4 itu bisa kita cek ya. Tapi sebenarnya dikatakan akan lebih sensitif kalau kita ceknya anti TPO. Oke. Dan yang lainnya misalnya kita curiga dia ada penyakit lain yang menyertai yang mungkin saja bisa menyebabkan urtikaria, itu bisa kita tambahkan ya. Karena jangan lupa urtikaria itu seperti alarm ya, dia cuma mengasih tahu ke kita kalau something wrong di tubuh kita gitu ya. Jadi itu bisa infeksi, bisa autoimun atau sebab yang lainnya. Jadi pemeriksaan penunjangnya disesuaikan dengan itu. Nah, berikutnya adalah tujuan terapi ya. Nah, terapi ini tentunya kita nomor satu paling penting adalah berharap quality of life dari pasien itu membaik ya. Kemudian kita juga ingin mengurangi tingkat dan keparahan dari gejala. Kita berharap sih no lesion ya, jadi tidak ada biduran lagi. Ya gitu. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu saya itu masih berharap ya berkurang oke lah dari 20 bentol jadi 5 tuh udah bagus gitu ya. Tapi ternyata buat pasien 5 bentol pun juga sangat mengganggu. Kalau timbulnya di wajah atau pada saat di hari-hari yang dia mau presentasi misalnya gitu ya, itu ternyata sangat mengganggu ya. Jadi sekarang kita targetnya no lesion ya. Nah, tentunya kita kadang-kadang harus menambah obat yang kita berikan ya. Nah, kita juga harus memperhatikan mengenai efek samping obat ya. Jangan kita naik dosis terus tapi ada efek samping ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Nah, jadi dalam tata laksana urtikaria itu ada 2 pendekatan ya. Yang pertama adalah identifikasi dan eliminasi penyebab yang mendasarinya ya atau pemicu ya. Yang kedua yaitu pengobatan yang bertujuan untuk mencapai pengurangan gejala secara lengkap ya atau tadi ya no lesion. Nah, tentunya setiap pasien ini unik ya, jadi dia bisa berbeda-beda obatnya. Ya, bisa dengan antihistamin aja atau dengan beberapa obat imunosupresan, yaitu tergantung pada masing-masing pasien. Oke, nah ini juga ada pedoman internasional terkait dengan urtikaria ya, terutama yang USK atau yang CSU ya. Pertama, kalau kita memang diagnosis ini urtikaria, kita harus singkirkan dulu diagnosis banding, ada nggak kemungkinan yang lain ya. Kemudian menelusuri apakah memang ada penyebab ke arah autoimun ya dengan melakukan beberapa pemeriksaan atau memeriksakan beberapa biomarker gitu ya. Nah, kemudian juga identifikasi pencetus yang lain seperti stres dan penggunaan obat-obat yang non-steroid ya. Kemudian juga apakah ada komorbid lain seperti yang inducible. Karena kadang-kadang urtikaria itu penyebabnya tidak berdiri sendiri ya, tetapi bisa 2 atau 3 penyebab yang lain bersamaan. Ya, kemudian kita juga penting sekali menentukan dampak penyakit terhadap pasien ya. Seperti tadi menilai quality of life bisa pakai DLQI atau pakai dengan cukol atau dengan instrumen yang lain. Misalnya untuk menilai depresi kita bisa pakai PHQ-9 namanya, itu juga bisa ya. Kita bisa pakai instrumen atau di anamnesis saja kepada pasien ya. Nah, kemudian kita juga bisa mendeteksi beberapa biomarker potensial untuk prediktor respon. Misalnya periksa D-dimer ya atau vitamin D ya, itu juga salah beberapa biomarker yang potensial untuk menilai respon terhadap terapi atau prognosis. Nah, kemudian juga di era yang presisi ya, pemantauan penyakit itu juga sangat penting ya, di mana kita menilai aktivitas penyakit dengan UAS atau dengan angioedema activity score itu juga ada ya, atau evaluasi apakah kondisi urtikaria terkontrol atau enggak, ada urtikaria control test atau angioedema control test ya. Kemudian juga untuk penilaian quality of life-nya ada chronic urtikaria quality of life questionnaire atau yang angioedema ya. Jadi menurut saya ini instrumen-instrumen ini akan sangat membantu kita pada saat kita menilai respon terapi pasien.
Nah, untuk manajemennya, tindakan umumnya tentu kita harus jelaskan kepada pasien ya mengenai penyakitnya dan bahwa ini sering sekali bukan alergi loh yang mendasari urtikaria. Ya, jadi kadang-kadang pasien tuh kalau udah biduran udah ini sendiri, inisiatif sendiri, nggak makan ini gitu ya, macam-macam. Padahal seringnya justru bukan alergi gitu ya. Jadi ini perlu disampaikan ke pasien gitu ya. Atau kadang-kadang pasien tuh udah dicek nih IgE-nya, ternyata bagus gitu ya, IgE-nya nol semua gitu ya, dan atau nggak meningkat. Nah, pasien kadang-kadang ngerasa nih udah bayar mahal-mahal, tapi kok nggak ada yang positif ya alerginya. Ya, jadi apa dong gitu ya. Jadi kita harus bantu pasien untuk identifikasi penyebab yang lainnya ya gitu. Dan kadang-kadang pasien juga ngerasa ya kalau biduran itu ya Kaligata ya Gidu biasa gitu ya, nggak ada masalah yang serius di belakangnya ya. Sehingga kadang-kadang dia juga tidak mencari pertolongan juga karena dengan minum antihistamin ya seperti cetirizine, loratadin itu juga udah membaik gitu ya. Tapi kalau dia udah berjalan cukup lama, kadang-kadang pasien juga bosen tuh minum obat ya, baru dia mencari pertolongan ke dokter ya. Kemudian juga kita harus kasih pengobatan yang aman dan efektif ya gitu. Walaupun kita tahu antihistamin itu rentang keamanannya itu cukup luas gitu ya. Tapi jangan salah ya, tetap ada efek kepada hepar, kepada ginjal itu juga ada. Ya, dan tentunya kita juga kasih antihistamin yang efektif untuk pasien. Karena pengobatan untuk urtikaria kronik ini biasanya jangka panjang gitu ya. Jadi tentunya ada masa-masa bosan pasien juga ya, itu harus diperhatikan juga agar pasien tetap compliance atau adherent ya. Nah, kadang-kadang kita juga perlu alat bantu ya, mungkin dengan leaflet, mungkin tapi itu udah dahulu banget ya pakai leaflet ya. Sekarang kita bisa pakai internet, itu banyak ya edukasi-edukasi yang cukup baik ya terkait dengan penyakit atau urtikaria ya. Nah, ini mungkin udah pasti ya, tadi kita udah bicarakan ya, harus menghindari berbagai pemicu ya, dan bila memang itu infeksi ya, infeksinya yang harus ditangani. Nah, infeksi tersembunyi itu macam-macam ya, mungkin tidak hanya gigi, tidak hanya THT, tapi bisa juga infeksi di saluran pencernaan ya, misalnya infeksi Helicobacter pylori ya, atau bisa juga hepatitis B atau C, itu juga bisa bikin urtikaria. Oke, nah untuk pengobatannya biasanya dimulai dengan low sedating antihistamin ya yang kerjanya panjang. Nah, biasanya kita gunakan dosis standar lagi ya. Dan dari pedoman EAKI atau Galen dan Apache ini memang sudah tidak disarankan lagi menggunakan antihistamin generasi pertama ya. Karena banyak efek sampingnya pada penggunaan jangka panjang ya. Tetapi kalau urtikaria akut ya, kalau memang masih mau digunakan itu masih boleh ya karena tidak gunakan jangka panjang. Tetapi kalau untuk urtikaria kronik ya sudah tidak disarankan lagi pakai yang antihistamin satu generasi yang lama gitu ya. Jadi harus pakai generasi yang baru kalau untuk urtikaria kronik. Oke. Nah, ini adalah algoritmenya ya. Biasa kita mulai dengan dosis standar dulu untuk AH1 generasi kedua ya. Bila ternyata tidak respon, kita bisa naikkan dosisnya per 2 minggu ya sampai maksimum 4 kali. Ya, nah setelah 4 kali nggak respon, baru kita tambahkan bisa omalizumab atau siklosporin. Nah, karena ini pedoman dari Eropa ya yang diadop. Nah, di sana penggunaan omalizumabnya itu sudah di-cover oleh insurance. Dan karena isu keamanan, maka omalizumab ditaruh di atas, baru kemudian siklosporin. Nah, kalau kita mungkin di Indonesia, karena omalizumab masih relatif mahal ya, jadi kita yang tersedia di asuransi nasional kita adalah siklosporin ya. Jadi agak kebalik diagramnya kalau kita ya. Jadi kita masih pakai yang panduan 2013 ya, di mana siklosporin itu di atas, baru kemudian omalizumab gitu ya. Nah, ada beberapa pedoman yang lain, yang salah satu lagi adalah pedoman yang Amerika ya. Itu boleh saja digunakan juga ya, tetapi memang agak berbeda ini pahamnya ya antara Eropa dan Amerika, karena di Eropa itu sudah cukup sering membuat penelitian
Dan kalau di Eropa itu dikatakan bahwa selain antihistamin generasi 2 itu tidak akan efektif ya, misalnya menggunakan AH2, ranitidin, cetirizin itu dikatakan tidak akan efektif. Atau misalnya pemberian Montelukast ya. Nah, itu ada di guideline Amerika ya, tapi kalau di Eropa melalui berbagai penelitian dikatakan itu tidak efektif, tidak sebagus dengan updosing AH1 generasi 2 4 kali gitu ya. Oke. Baik. Nah, tapi kadang-kadang sudah dinaikin dosis ya, tidak respon juga tuh sampai 4 kali. Kadang-kadang udah kasih omalizumab, udah kasih siklosporin, tetap bentolnya muncul tuh no lesion. Kira-kira kenapa ya? Mungkin patogenesisnya ada yang tidak berkaitan dengan histamin, dok. Bagaimana? Mungkin patogenesisnya mendapat berkaitan dengan mediator inflamatif lain, dok, misalnya neuropeptidase, dok, atau mungkin yang lain. Mohon arahannya, dok. Oke, ya, baik. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Mungkin karena patofisiologinya juga tadi yang seperti disebutkan Dr. Windy, ada yang autoimun dan sebagainya. Jadi dengan terapi standar seperti antihistamin saja tidak cukup responsnya, dokter. Mohon arahannya, dokter. Ya, oke ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi untuk urtikaria ini memang sel efektor utamanya adalah sel MAS ya. Nah, kalau kita lihat dari reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang mana didominasi oleh antibodinya IgE ya, dia akan menempel pada Fc epsilon Ri yang ada di sel MAS. Nah, begitu sel MAS-nya teraktivasi, dia akan mengalami degranulasi, mengeluarkan beberapa mediator. Memang yang paling sering adalah histamin. Kalau yang teraktivasinya adalah reseptor Fc epsilon Ri. Ya, tetapi kalau ternyata yang aktivasinya adalah reseptor yang lain, nah kita bisa lihat ya, reseptor di permukaan sel MAS itu nggak cuma Fc epsilon Ri, tapi ada yang lainnya, ada neurokinin, ada interleukin 34 ya, ada apa lagi nih, macam-macam nih ya, ada Fc gamma R, nah ada toll-like reseptor ya, itu banyak ya, di mana itu dia akan berikatan dengan banyak sekali antigen yang lain ya, ada komplement, ada neuropeptide, bakteri langsung, oksitosin, prostaglandin ya, urokinase, capsaicin. Nah, dia akan punya masing-masing reseptor. Sehingga mediator yang dominan pun akan berbeda nanti yang keluar. Walaupun nanti fenotipnya atau manifestasinya akan sama aja sih, biduran-biduran juga ya. Ada wheel, eritema, ada pleuritus, ada infiltrat karena rekrutmen dari sel radang. Ya, tetapi ternyata mediatornya berbeda. Ya, kita tahu bahwa biasanya kalau histamin itu dia akan menempel di endotel pembuluh darah. Ya, nah ini juga yang lainnya sama. Nah, sehingga kalau dikasih antihistamin, makanya nggak gitu respon. Ya, kalau dikasih omalizumab yang dia anti IgE, mungkin juga nggak respon juga. Ya, dikasih siklosporin, ya mungkin karena siklosporin itu lebih ke sel T ya, dia akan berespon kalau memang ada faktor dari sel T-nya. Tapi kalau nggak ada, ya mungkin itu yang membuat urtikarianya tidak respon dengan terapi yang lain. Nah, tapi kalau dikasih kortikosteroid ya, kortikosteroid itu anti radang yang cukup kuat ya, dia mungkin akan bisa tuh kena semua. Tetapi kita harus waspada penggunaan jangka panjang ya, karena banyak efek sampingnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa dosis obat-obatan ya. Ini saya mau memperlihatkan ke efek sampingnya ya. Efek samping obat antihistamin kan yang paling sering adalah rasa ngantuk ya. Jadi kita lihat perbandingan dari beberapa obat antihistamin ya. Yang berani mengklaim non-sedating adalah bilastin, olopatadin, dan juga fexofenadin yang 60 mg. Itu fexofenadinnya naik dosis 120, dia tetap non-sedating ya, tetapi masih ya kadang-kadang beberapa orang ada yang ngantuk katanya. Ya, kemudian levocetirizin ya.
Nah, yang sering kita pakai apa? Cetirizine ya. Nah, ternyata pada cetirizine itu masih sering tuh orang ngantuk juga gitu ya. Mungkin sekitar berapa persen tuh orang? Sebentar ya. Ya, sekitar 15% orang minum cetirizine itu masih ngantuk katanya. Ya, loratadin juga sama ya. Nah, kalau cetirizine-nya dinaikin dosisnya, rasa ngantuknya akan semakin meningkat ya. Apalagi kalau sampai updosing 40 mg ya, pasti akan lebih ngantuk lagi. Nah, kalau CTM ya, chlorpheniramine ini yang paling bawah, itu yang paling ngantuk, yang IV. Nah, tapi yang CTM 2 mg aja itu juga sampai ngantuk ya. Udah pernah coba minum CTM belum? Udah, Dok. Sudah dok, Udah ya, sudah ngantuk dok. banget ya. Saya 2 hari nggak bangun tuh kalau minum Untuk sekali CTM. dok. Ngantuk Ya, ya. memang ngantuk banget ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita juga perlu memperhatikan beberapa kondisi ya. Tadi yang saya sebutkan ya, ternyata antihistamin itu walaupun dia spektrum amannya cukup luas ya, tetapi ada kondisi-kondisi atau populasi yang perlu kita perhatikan ya. Misalnya cetirizine deh yang sering kita gunakan ya. Itu ternyata kalau dia ada rinitis juga atau ada urtikaria itu bisa diberikan ya. Tapi kalau untuk anak dikatakan bisa 6 sampai 12 tahun pakainya, tapi setahu saya 2 tahun pun sekarang udah bisa diberikan ya cetirizine ya. Kemudian kalau dia ada gangguan ginjal, itu perlu di-adjust dosisnya ya. Kalau ada gangguan hati juga pada usia lanjut itu sebenarnya nggak perlu kecuali kalau ada gangguan fungsi ginjal ya. Kemudian tidak ada interaksi dengan makanan. Kemudian kalau pada kehamilan dan laktasi tetap harus berhati-hati gitu ya. Demikian juga dengan loratadin ya, itu kurang lebih sama ya. Nah, kemudian juga ada interaksi obatnya gimana kalau dan cetirizine itu tidak begitu banyak gitu ya. Kalau loratadin hati-hati dengan obat yang metabolismenya pakai sitokrom 3A4 atau sitokrom 2D6 itu ternyata itu berinteraksi. Kemudian apakah ada interaksi dengan alkohol ya. Kemudian gimana rasa ngantuknya untuk pasien-pasien yang menggunakan alat untuk bekerja atau dia harus nyetir ya itu harus diperhatikannya karena ternyata obat-obat ini masih banyak yang bikin ngantuk ya. Kemudian apakah ada kontraindikasi itu juga perlu diperhatikan ya. Oke, berikutnya mengenai penilaian aktivitas penyakit ya, saya rasa mungkin adik-adik udah cukup familiar ya dengan UAS karena kita gunakan di poliklinik ya, di mana yang dinilai adalah urtikanya, apakah ada atau tidak. Kalau misalnya ada ringan itu kurang dari 20 urtika dalam 24 jam. Kalau sedang itu 20 hingga 50, kalau intens itu lebih dari 50 urtika per 24 jam. Dan juga dinilai rasa gatalnya ya, apakah ringan, sedang, hingga intens atau berat. Ya, kemudian dijumlahkan, nanti didapatkan nilai urtikaria activity score-nya. Nah, bagaimana evaluasi pengobatan urtikaria yang lainnya? Apakah ada yang tahu? Udah baca? Izin dokter, Silakan. biasanya kita kalau di poli kebanyakan menggunakan UAS 7 dan juga cukol juga dok. Jadi Ya, kita nilai kalau UAS 7 seperti buku harian untuk pasien, kalau cukol itu kita nilai dari pertanyaan yang kita sudah ada kuesionernya untuk dihitung jumlahnya agar kita ketahui tiap episodenya apakah perbaikan atau tidak. ya, Mohon arahannya dokter, terima kasih dok. ya, baik ya. Ya, jadi betul ya, kita nilai UAS ya. Ya, jadi kita nilai tadi urtika sama gatalnya ya. Kita harus tanya sama pasien seberapa parah rasa gatalnya. Kadang-kadang ada pasien bilang gatalnya sangat mengganggu, membuat saya hampir gila gitu ya. Saking dia nggak tahan. Nah, itu biasanya kita bilangnya berat ya. Atau saya tidak tidur beberapa hari karena gatal. Nah, itu biasanya kita nilainya berat ya. Jadi ini akan sangat membantu ya jurnal harian yang kita berikan kepada pasien ya untuk menilai seberapa besar aktivitas penyakit dari pasiennya. Nah, kemudian kita jumlahkan ya menjadi 7 hari atau 1 minggu, jadi UAS 7. Nah, kita bisa lihat ya kalau nilainya UAS 7-nya 0, artinya dia nggak ada urtika, nggak ada gatal sama 7 hari. Kalau 1 sampai 6 masih ada tapi terkontrol. Kalau 7 sampai 15 UAS 7-nya artinya masih ringan ya.
Kalau 16 sampai 27 dia moderate ya, sedang ya, lumayan mengganggu gitu ya. Tapi kalau udah UAS 7-nya 28 sampai 42 ini artinya cukup berat ya. Artinya dia lebih dari 50 biduran dalam 24 jam ya. Tentunya ini akan sangat mengganggu. Ya. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Margaret ya, kita bilangnya CUKOL ya, Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire ya. Jadi ini sudah ada versi bahasa Indonesia, sudah divalidasi dan sudah dipublikasi ya. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita nilai. Nanti ada hitungannya juga, ada rumusnya ya, sehingga kita bisa tahu apakah urtikaria ini mengganggu kualitas hidup pasien atau tidak. Ya, karena di paradigma lebih ke sehat ya, bukan ke penyakit ya. Jadi quality of life itu menjadi suatu hal yang sangat penting kita nilai. Oke, baik. Untuk materinya saya rasa cukup. Apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik? Mungkin ada yang punya kasus di poliklinik, silakan disampaikan kalau ada. Selamat malam, Dokter Windy. Ya, malam. Ya dok, saya izin bertanya dok tentang kasus urtika dok. Jadi kebetulan di Poli ada kasus urtika, sebenarnya dia masih di bawah 6 minggu dok, jadi sekitar 3 minggu. Tapi kalau menurut pasien, karena kebetulan ada bertanya lewat WA, dia hampir setiap hari muncul urtikanya dok. Kira-kira sebenarnya kalau masih di bawah 6 minggu, apakah kita bisa kasih obatnya sudah seperti yang kronik dok, jadi diminta pasiennya dirutinkan, atau tetap kita tunggu sampai dia 6 minggu, jadi terhitung kronik. Seperti itu dok, kira-kira. Terima kasih dok. Si Chelsea untuk pertanyaannya, jadi memang kalau untuk definisi ya kita strict ya, akut sama kronik untuk penegakan diagnosisnya. Jadi karena dia di bawah 6 minggu, tetap kita bilang urtikaria akut. Tetapi karena dia trennya udah hampir setiap hari ya, atau memang tiap hari, maka kita bisa saja memberikan obatnya tiap hari. Nah, tetap kita pakai acuan seperti urtikaria kronik ya, minum obatnya setiap hari, waktunya sama, timbul nggak timbul mungkin diminum aja dulu. Ya gitu. Nah, kita bisa teruskan sampai 2 atau 3 minggu lagi ya. Atau misalnya kita mau coba 2 minggu dulu. 2 minggu dulu, terus kita stop 1 minggu. Kalau memang sudah hilang, ya udah hilang. Mungkin memang ada penyebab infeksi yang mencetuskan. Tapi kalau ternyata keterusan, ya berarti dia akhirnya masuk ke kriteria yang urtikaria kronik gitu ya. Jadi boleh aja sih kita berikan terapi antihistamin generasi 2, bisa kita mulai aja gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Iya, baik. Apakah ada lagi? Mungkin Dokter Windy ingin Ya, bertanya, dokter. ya silakan. Sebenarnya saya belum pernah bertemu pasiennya, dokter, karena baru masuk ke alergi. Tapi Ya, ingin bertanya, dok, kalau misalnya pasien ini sudah kita berikan antihistamin, lalu kita naikkan juga, misal sampai 3 kali lipat, dan UAS 7-nya sudah terkontrol sampai 0 seperti itu, kapan kita memberhentikan obatnya ya, dok? Apakah memang masih harus diminum terus setiap hari dengan dosis yang sama untuk mengontrol atau bagaimana, dokter? Terima ya, kasih oke. arahannya, dok. Baik. Baik, mungkin kita tanya ke temannya dulu nih, mungkin gimana kira-kira kalau di poli. Kalau misalnya dia udah terkontrol, UAS 7-nya mungkin udah 0 ya, quality of life-nya juga bagus. Kira-kira apakah kita langsung stop atau baiknya bagaimana? Mungkin ada pendapat? Izin mungkin dapat mulai step down terlebih dahulu, dok. Diturunkan perlahan, step down, sekaligus bersamaan dengan evaluasi hasil CUKOL dan UAS 7 secara berkala. Kemudian juga harus dipastikan juga, dok, untuk screening tadi penyebab-penyebabnya apakah sudah diselesaikan atau belum, dok. Ya, ya. Jadi kita bisa mulai step down ya, tapi step down-nya itu mungkin nggak ada aturannya ya, artnya tuh di situ ya, karena kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, kalau memang pasiennya riwayatnya dia udah sampai updosing 4 kali ya, ya mungkin kita nggak bisa langsung hentikan gitu ya. Apalagi kalau kita belum tahu nih pencetusnya apa, belum tahu penyakit yang melatar belakanginya apa ya, jadi jangan buru-buru dihentikan. Cuman memang step down atau tap down-nya tuh berbeda dengan steroid ya. Kalau steroidnya kan kita menunggu HPA aksisnya
aktif lagi gitu ya karena udah lama di surplus dari luar ya. Tapi kalau antihistamin kan beda ya, tidak ada respon seperti steroid gitu ya. Jadi kita turun naiknya itu berdasarkan kondisi penyakitnya saja atau aktivitas penyakitnya. Ya, itu pertanyaannya baik ya. Itu sering ditanyakan juga bahkan kadang-kadang oleh dokter kulit yang sudah lama tidak kena atau ketemu pasien urtikaria ya. Itu kadang-kadang juga masih bingung tuh step down karena takut ada pasiennya flare lagi atau kambuh gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali dipahami. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Oke. Bila tidak ada, saya rasa mungkin kita cukupkan ya untuk kuliah pada hari ini ya. Yang paling penting harus diingat bahwa urtikaria itu adalah kompetensi untuk dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika ya, terutama untuk yang urtikaria yang kronik gitu ya. Jadi memang ini harus dipahami, apalagi ini termasuk penyakit yang termasuk 10 besar. Ya, cukup sering kita temukan dalam praktek sehari-hari. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk diskusinya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan silakan kalian lanjutkan untuk kerja poliklinik pada hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Makasih, Dr. Windy. Dok. Untuk Terima waktunya kasih dan juga. bimbingannya, Dok.